Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kemarin tanggal 11 April 2022, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia melakukan demo di depan istana mengajukan tuntutan kepada Pak Jokowi. Tapi tidak lama berselang pindah lagi ke gedung DPR. Apa tuntutan mereka? Siapa dalangnya? Siapa yang menggerakkan? Dan kenapa malah justru Ade Armando yang jadi babak belur? Inilah Hot Room. Demo untuk apa? Demokrasi berujung anarkis. Lagi-lagi aksi demonstrasi yang digagas mahasiswa berakhir kelabu dan mengundang sejuta tak. Demo yang awalnya berisi tuntutan kepada pemerintah Jokowi tiba-tiba berubah haluan menuju rumah wakil rakyat. Bahkan isi tuntutannya juga ikut berubah. Ada apa dengan BMSI? Bukan itu saja. Mengapa di dalam aksi mahasiswa sejumlah emak-emak dan bapak-bapak ikut hadir? Bahkan menjadi provokator. Puncaknya, aksi kekerasan mencoreng demonstrasi 11 April. Di mana seorang dosen yang juga penggiat media sosial dikeroyok oknum yang menyusup demonstrasi ini. Lalu apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh BMSI? Kenapa lanjutan dari demo 11 April ini? Apa? Untuk membahas topik ini, telah hadir malam ini di tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Wandi Tuturong, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Pak. Yang kedua, Bapak Taufik Basari, sarjana hukum, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat malam, Pak. Yang berikutnya, Bapak Eko Kuntadi, pegiat media sosial. Selamat malam, Pak. Sebelah kiri saya, Kaharudin, Koordinator Pusat BMSI, ini dia nih, dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Koordinatornya dia nih, ya. Yang berikutnya Bapak Masinton Pasaribu, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDIP. Selamat malam, Pak. Berikutnya Bapak Hendri Satrio, pengamat politik Universitas Paramadina. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, kita akan melihat dulu video berikut ini mengenai kronologis kejadian demo 11 April.
pertanyaan pertama ditujukan ke adinda kita, Kak Harudin. Kamu itu benar koordinator BEM seluruh Indonesia? Benar bahwa dari Universitas Riau itu sebagai koordinator pusat BEM. Oh, hebat banget kamu BEMSI. dari Universitas Riau, dari daerah bisa mengapalai BEM seluruh Indonesia. Siapa yang nunjuk kamu? Ya, ini pada Munas Musyawarah Nasional BEMSI di Padang waktu di Sumatera Barat pada bulan April 2021. Oke, ada berapa kampus semua BEM SI dan berapa kampus yang ikut demo? Ya, pada tanggal 28 Maret itu ada 18 kampus. Total seluruh kampus ada berapa? Untuk saat ini dari BEM seluruh Indonesia, Rakyat Bangkit itu ada 100 kampus. Tapi yang demo 28 Maret cuma 18. Kalau yang kemarin 11 April? Ada 30 kampus dari berbagai daerah. 30 kampus. UI juga nggak ikut? UI, Universitas Indonesia nggak ikut? Jadi memang kondisinya aliansi nasional saat ini terpecah. Terpecah. Bagaimana hari ini gerakan mahasiswa ini sporadis. Terpecah maksudnya sebagian pro pemerintah, sebagian anti pemerintah atau begitu? Terkadang disatukan oleh satu tuntutan mungkin akan bergerak. Cuman hari ini BEMSI Rakyat Bangkit ingin menunjukkan bahwa kita butuh eskalasi gerakan yang konsisten, bukan gerakan yang musiman. Oke, ini ide melakukan demo 11 April dan tujuannya, ide itu dari siapa? Penggagasnya siapa dan tujuannya apa? Ya, sebenarnya 11 April ini kan 14 hari setelah aksi pada tanggal 28 Maret. Kelanjutan dari demo 28 Maret. Kita berikan waktu 14 hari kepada Bapak Presiden untuk menjawab tuntutan kita. Dan apa yang terjadi 14 hari tersebut? Selama 14 hari ini kita konsolidasikan terkait tentang kondisinya dan ternyata respon masyarakat setelah kita aksi tanggal 28 Maret banyak dukungan dari masyarakat. Dari Jokowi nggak ada tanggapan? Belum ada yang menghubungi terkait tentang tuntutan Sampai tersebut. tanggal 11 April tidak ada yang menghubungi? Belum ada respon karena memang hanya terfokus pada penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode yang saat itu H-2 dan H-1 dilakukan rapat. Oke. Jadi mulai ide pencetusnya ini bahwa 11 April itu siapa? Apakah ada konglomerat di belakang, politikus atau bagaimana? Ya, hari ini kita tegaskan bahwa BEM seluruh Indonesia ini bergerak atas dasar kepentingan rakyat, suara rakyat. Kami bergerak dari hati nurani, bagaimana kami melihat kondisi cerita dari orang tua kami masing-masing dan melihat bahwa hari ini mahasiswa butuh untuk bergerak. Dan inti tuntutannya apa? Inti pokoknya apa yang 11 April ini? 11 April ini adalah awalnya bercerita tentang perpindahan. Bagaimana awalnya itu adalah di Istana Negara. Tapi melihat dengan kondisi yang saat itu diisukan BEMSI ini ditunggangi oleh salah satu kelompok kepentingan politik tertentu. Namun kita tegaskan bahwa BEMSI ini bergerak, silakan lihat 6 tuntutan itu tidak ada sama sekali terkait tentang menggulingkan ataupun menurunkan Presiden Jokowi. Oke, kita melihat dulu semula waktu di Istana tuntutan kalian kepada Pak Jokowi ada 6 tuntutan. Tapi kemudian setelah ke DPR berubah. Ini dia nih. Waktu Anda di Istana, tuntutannya ada 6. Iya betul, ya? ada 6. Ada 6, terutama mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara, ya. Stabilitas harga ya. dan ketersediaan bahan pokok. Kemudian Anda pindah ke DPR, berubah jadi 4. Kenapa ada perubahan ini? Iya, yang pertama adalah terkait tentang keamanan. Bagaimana hari tanggal 11 April itu ada beberapa aliansi yang turun. Dan juga hari ini kita ingin menembakkan 1 peluru tapi 2 target yang kena. Ya. Hari ini kita melihat pengawasan dan pengontrol dari wakil rakyat hari ini lemah. Dan oposisi pun lemah. Hari ini mahasiswa siapapun pemimpinnya berdiri tegak lurus sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah. Dan untuk 4 tuntutan ini sebenarnya mau akomodir dari 6 tuntutan. Bagaimana yang keempat adalah menyampaikan 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang belum terjawab, yang hari ini diterima oleh KSP. Apakah Anda intervensi yang mencoba menghalangi saudara? Katanya akun kamu pun sampai dibaca atau bagaimana? Iya, saya mengalami peretasan itu Telegram, WhatsApp saya 3 nomor kena retas, kemudian Instagram. Kamu punya 3 WhatsApp? 3 WhatsApp. Wah, lu bisa ngalahin Hotman Paris. Lu saya 1 WhatsApp, asprinya ada 39. Karena kondisi peretasan, jadi ketika melakukan peretasan itu awalnya setelah tanggal 28 ketika masuk lagi bisa, tapi ketika H-7 11 April ini peretasannya itu nggak bisa masuk sampai beberapa hari. Jadi ada nggak yang mengintervensi, mengintimidasi kamu? Pernah Hamin berapa hari ketika 11 April, saya kira nomor HP tersebut adalah kontak reporter atau wartawan. Ternyata siapa? Ternyata ada yang menghubungi bahwa kamu mau pulang nama atau pulang sekarang.
Mau pulang nama atau pulang sekarang? Iya. Emang kamu sudah kelamaan di Jakarta? Saya dengar kamu dari mulai pertengahan Maret sampai dengan 11 April ada di Jakarta terus. Siapa yang membiayai kamu di sini? Ya, saat ini kami bagaimana kalau di kampus kan dia ada bagaimana kegiatan kita itu membuat kegiatan surplusnya. Jadi betul-betul di BEM universitas itu kan kita ada kegiatan. Jadi kita memakai dana kampus. Jadi yang membiayai kamu itu dari BEM SI, nggak ada politikus atau yang ambisi jadi presiden. Ya, kita sama sekali. Sampai kau bisa segitu lama ada di Jakarta padahal kampusmu ada di Riau sana, jauh banget gitu. Ya, kalau kita pulang balik kan itu yang susah. Kalau kita begitu. pulang balik itu yang kita kesulitan. Dan juga kemarin kita balik, saya pulang bentar karena saat itu adalah adanya vonis bebas di kampus umur saat itu. Oke, kita istirahat sebentar, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Hot Room. Temu lagi di Hot Room, Pak Wandi Tuturoong, staf ahli KSP ya. Pertanyaannya begini, tanggal 28 Maret waktu demo mahasiswa, katanya Anda yang menerima perwakilan mahasiswa. Dan mereka mengajukan tuntutan, beberapa tuntutan, tapi katanya sampai hari ini, sampai tanggal 11 April sama sekali tidak ada tanggapan dari istana. Apa itu benar dan kenapa? Ya, saya memang yang ditugaskan oleh kepala staf untuk menerima dan sebetulnya sebelum mereka mengajukan tuntutan pun beberapa dari tuntutan itu sedang kita tangani, sedang kita respon. Tetapi yang paling jelas tentu saja pada tanggal 10 April itu kan Presiden juga sudah mengatakan ya tentang tuntutan terkait penundaan, tidak ada lagi spekulasi. Tidak ada lagi perpanjangan, tidak ada lagi 3 periode. Pak Jokowi kan hanya bilang agar DPR jangan bicara soal perpanjangan dan penundaan pemilu, tapi tidak pernah secara tegas mengatakan. Saya kira itu sudah cukup jelas, Bang. Jadi sudah cukup jelas bagi kami. Saya pun untuk bicara di sini pun saya harus konsultasi lagi karena kan ini ada terkait sama penundaan pemilu kan. Jadi tetapi karena ini memang harus ditanggapi, jadi saya bisa berbicara. Jadi benar bahwa walaupun Bapak yang mantan aktivis, mantan aktivis kan? Betul. Ini yang temannya Mas Inton saya. Oh, situ ya. Yang ketemu demo tidak ada tanggapan apapun dari KSP atau dari istana terhadap BEM. Tanggapannya kan berupa respon terhadap apa yang dituntut. Dan dari tuntutan-tuntutan itu memang kita sedang merespon juga, Bang. Artinya secara formal tidak ada tertulis komunikasi atau telepon dengan BEM? Ya memang tidak ada permintaan juga dari BEM untuk menghubungi mereka soal itu. Secara spesifik kan tidak ada. Dalam dokumen, dalam statement yang saya terima kan tidak ada seperti itu. Tapi kan jadi kalau mereka mengajukan tuntutan, mereka mengharapkan jawaban dong. Ya jawabannya kan yang penting outcome-nya, Bang. Outcome-nya? Outcome dari apa yang mereka minta itu yang kita proses. Apakah itu bisa dianggap kurang peka dari sini KSP terhadap tuntutan rakyat? Oh, kita peka, Bang. Karena kan kita selalu memantau, selalu melihat apa yang berkembang dan kita merekomendasikan kebijakan apa yang tepat sebagai respon tadi terhadap perkembangan situasi. Oke, sekarang ini yang Anda tahu sudah pasti nggak ada perintah atau instruksi kepada Pak Wandi untuk memberitahukan ke publik bahwa tidak ada lagi rencana untuk presiden 3 periode, tidak ada penundaan pemilu. Ada atau tidak? Saya kira dengan statementnya Presiden tanggal 10 April itu sudah cukup jelas dan kita juga tidak akan dan kami saya kira sebuah sinyal yang sangat kuat bahwa itu tidak lagi perlu dibicarakan. Saya kira sekarang dengan apa yang dituntut oleh mahasiswa dan publik juga banyak berbicara, kita tentu saja peka terhadap hal-hal seperti itu. Sekarang apa prioritas pemerintah sekarang? Anda tahu semua harga-harga naik, minyak goreng, pertalite, terus uang begitu banyak untuk ibu kota negara yang baru 500 triliun, 466. sementara pendapatan dari pajak aja untuk yang masuk ke kas negara itu tahun 2021 kurang lebih 1.000 triliun, 71 triliun, hanya 1.000 triliun, kurang lebih dikit. Artinya hanya dari pajak aja 1.000 triliun, sedangkan nanti untuk ibu kota negara bisa 500 triliun. Apa prioritas pemerintah sekarang ini untuk menanggapi juga tuntutan dari mahasiswa? Prioritas kita kan
kita akan mengikuti, kita memantau semua yang terjadi, termasuk soal pandemi. Kita menghadapi situasi masih pandemi seperti sekarang, dan kita juga tahu bahwa sekarang ada ketidakpastian global di seluruh dunia sekarang terjadi, di mana terjadi pergerakan harga-harga, termasuk harga-harga komoditas yang berdampak kepada kita. Tetapi kita tentu ingin dampaknya itu bisa diminimalisir. Justru karena tidak pasti itulah, apakah rencana untuk ibu kota negara yang bakal menghabiskan duit begitu banyak akan dikaji ulang atau bagaimana? Begini Bang, kita harus tetap punya perspektif jangka pendek dan jangka panjang dalam kebijakan. Tidak bisa kita hanya berpikir jangka pendek saja. Jadi kita tahu bahwa tantangan jangka panjang itu juga harus kita jawab kan. Ketimpangan Jawa luar Jawa itu sudah berlangsung. Jadi Anda mengatakan sekarang ini harus tetap yang menyangkut ibu kota negara akan jalan terus. Itu penting buat kita Bang. Artinya coba dijawab bahwa rencana pindah ibu kota negara sampai hari ini pasti akan tetap dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. Kan sudah jadi undang-undang Bang. Sudah jadi undang-undang. Tidak ada rencana merevisi undang-undang. Sesudah ada tuntutan rakyat setelah harga-harga melonjak. Ada mekanismenya di dalam hukum kita untuk mengajukan judicial review. Dan itu sudah dilakukan. Tetapi karena ini sudah jadi undang-undang dan sekarang aturan-aturan pelaksanaannya pun sedang dibahas, sedang difinalisasi. Berarti itu harus tetap jalan. Jadi perpindahan ibu kota negara, the show must go on, tetap jalan. Karena tujuannya baik untuk bangsa. Yang kedua mengenai reshuffle kabinet, apa yang Anda dengar? Apakah benar sampai Pak Jokowi itu marah-marah karena kinerja beberapa menteri? Apa benar ada reshuffle dalam waktu dekat? Kalau reshuffle kan memang itu hak prerogatif presiden. Jadi saya kira presiden nanti akan melihat bagaimana perkembangan, informasi. Tapi belum ada dalam waktu dekat. Ya seperti juga kalau kita mau ada pelantikan kabinet tuh kan kadang-kadang kita taunya bisa belakangan Bang. Tetapi itu artinya apa? Hak prerogatif presiden lah yang untuk menentukan apakah reshuffle atau tidak. Kenapa sesudah ada demo baru pemerintah dan DPR mulai bergerak? Kenapa sesudah ada demo? Yang soal apa nih Bang? Ya termasuk itulah yang mengenai pemilu, mengenai 3 periode, kalau soal mengenai stabilisasi IKN. harga, mengusut tuntas mafia minyak goreng, penyelesaian konflik agraria itu kan sedang direspon Bang. Jadi KSP sendiri khususnya untuk penyelesaian konflik agraria kami punya tim setidaknya sampai tahun lalu untuk penyelesaian kasus-kasus ya. Data yang saya punya itu ada 1.265 pengaduan kasus yang kita tangani dan sudah ada hasilnya 6.312 sertifikat seluas 2.579 hektar. Itu soal konflik agraria itu kan salah satu tuntutannya kan. Nah itu sedang kami tangani. Artinya ada tuntutan-tuntutannya yang sedang kami respon. Nah itu saya kira itu menunjukkan bahwa Pak Taufik Basari, ya, bagaimana tanggapan dari DPR, Anda sebagai DPR, bahwa pemerintah baru bergerak setelah ada demo. Kemarin tiba-tiba dilantik KPU, ya kan segala macam. Apa tanggapan DPR? Kenapa sih sudah demo baru ada gerakan dari pemerintah? Ya pertama demonstrasi itu sah-sah saja dalam demokrasi. Apalagi mahasiswa yang memiliki energi yang besar ketika mereka ingin memanfaatkan energinya untuk melakukan kritik, masukan saran bagi kekuasaan, bagi penguasa, itu sah-sah saja. Jadi, tapi kenapa sih sudah demo baru kemudian pemerintah mulai bergerak? Kalau saya melihatnya sebenarnya pemerintah bergerak ini bukan berdasarkan apakah ada demo atau tidak. Jadi pemerintah tentu punya strategi-strategi bagaimana menjalankan pemerintahan ini dan itu terus berjalan. Tetapi terkadang memang kekuasaan itu perlu juga diingatkan. Kalau kita tidak diingatkan, yang menjalankan kekuasaan itu tidak diingatkan, kadang-kadang kita hanya berpikir menurut alam berpikir kita sendiri. Kita juga butuh pihak lain untuk terus mengingatkan, barangkali saja ada beberapa langkah-langkah, ada beberapa hal-hal yang kita sudah jalankan atau akan kita jalankan ternyata tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Saya mau kerucut dulu pertanyaan. Anda sebagai anggota DPR, setuju nggak atas demo kemarin? Sebagai bagian dari demokrasi tentu kita setuju. Tidak ada masalah dengan itu sepanjang dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan. Setuju nggak tuntutannya bahwa dibatalkan adanya wacana untuk presiden 3 periode dan penundaan pemilu? Setuju atau tidak? Saya dari awal menolak penundaan pemilu dan menolak 3 periode. Jadi apa yang dituntut oleh mahasiswa kebetulan juga sama dengan pandangan saya selama ini. 3 periode mayoritas menolak atau tidak?
ya itu masih 50-50 ya. 50-50. Awalnya 50-50. Sekarang mungkin lebih mayoritas mengenai ibu kota negara. Sekarang menolak. Mengenai ibu kota negara kan sudah disahkan. Ada rencana dirubah nggak undang-undang Kalau itu? ibu kota negara karena sudah menjadi undang-undang itu harus sudah menjadi kesepakatan bersama. Maka sebagai bagian juga dari demokrasi ketika DPR sudah memutuskan bersama pemerintah ya IKN itu di dalam satu undang-undang, maka kita harus mendukung undang-undang yang telah Tapi dengan berbagai kesulitan sekarang ini, harga-harga naik dan semualah ya. Sementara berarti kan pemerintah perlu dana yang besar, tapi kan sebagian besar bakal dipakai untuk ibu kota negara. Betul. Apakah itu tidak bisa sebagai alasan ya udah dah tunda dulu ibu kota negara, ini rakyat, kebutuhan rakyat dulu dipentingkan, bagaimana? Merevisi atau menunda itu tergantung dari hasil evaluasi atau pengawasan yang selama ini kita jalankan. Udah ada pembicaraan di DPR atau belum ada? Belum ada. Karena undang-undang IKN-nya saja masih baru ya. Kita juga masih terus melakukan pengawasan kepada pemerintah, mempertanyakan apa saja rencananya, progresnya seperti apa. Dan ini nanti kita lihat secara berkala ya, apakah memang sesuai dengan rencana atau tidak, itu akan tergantung bagaimana pemerintah menjalankan ini semua. Oke. DPR sendiri ada nggak rencana inisiatif untuk menjawab tuntutan dari BEM SI ini, mahasiswa? Ya, DPR itu sebagai bagian juga dari kekuasaan. Ya, kekuasaan itu ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif. Ya. Oleh karena itu, ketika BEM SI ke DPR, menurut saya itu juga tepat juga. Ya, karena kita pun juga ada rencana harus diingatkan. dari DPR apa? Oleh karena itulah maka teman-teman yang melakukan demo ke DPR itu juga harus didengarkan. Ya, tuntutannya apa kita dengarkan dan kemudian harus juga menjadi bagian dari pembahasan di DPR. Tapi dari DPR belum ada rencana yang pasti kira-kira apa langkah selanjutnya untuk menjawab tuntutan dari mahasiswa. Terkait tuntutan dengan penundaan pemilu atau 3 periode, menurut saya di DPR sudah cukup clear ya. Sebagian besar sudah menyatakan tidak perlu dibahas lagi. Karena? Ya karena memang sudah tidak realistis. Pertama dari Presiden sendiri sudah secara tegas menyatakan tidak memberikan. Jadi mayoritas DPR mengatakan menolak. Saya tidak bisa mengatasnamakan seluruh fraksi di DPR. Tapi yang Anda dengar mayoritas menolak. Tapi kalau lihat secara petanya, mayoritas memang sudah tidak lagi mendorong ke arah sana. Saya pun berharap supaya tidak perlu juga kita membicarakan hal tersebut. Terima kasih. Kita istirahat dulu, kembali setelah headline news berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Pertanyaan kepada Pak Masinton Pasaribu. Kenapa isu tentang Jokowi 3 periode terus mencuat? Siapa konseptornya ini menurut Anda? Yang jelas konseptornya itu bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sikapnya tegas dari mulai tahun 2020 ketika ada selentingan-selentingan itu, kemudian tahun 2021, bahkan kemarin hari Minggu tanggal 10 April. Sikap beliau sangat jelas dan tegas. Jadi siapa? Bahwa beliau konsisten dan patuh terhadap konstitusi. Oke. Dan kemudian kepatuhan presiden tadi ya dituangkanlah sebagai pemerintah, kepala pemerintah bersama DPR. Ya. Disepakatilah agenda pemilu 14 Februari 2024. Ya. Berikut organ pelaksananya dilantik kemarin, karena baru kemarin lah berakhir. Jokowi menurut Anda konsekuen. Jadi Anda kan sering teriak-teriak di media. Anda menyebutkan beberapa nama. Kenapa nggak berani ngomong sekarang? Coba. Siapa sebenarnya? Coba. Ya, nggak perlu menyebut itu berkali-kali. Ya, dan publik sekali sudah aja, tahu itu. Sekali aja. Ya, yang saya sampaikan kemarin, ya Pak Luhut. Tapi itu bukan siapa? Pak Luhut. Ah, ini dia nih. Yang masukan Anda gara-gara berita ini. Tapi Pak Luhut kan sudah bantah. Pak Luhut sudah membantah bahwa dia bukan ide dari dia. Bagaimana ini? Ya? Kita ini kan orang sama-sama Bang. Sama-sama dari Hitan. Ya enggak. Sama-sama orang politik. Ya. Ya. Kami ini DPR. Ya. Ya, kemudian beliau pemerintah. Ya. Tugas kami adalah memastikan pemerintah bekerja sesuai rel konstitusi dan perundang-undangan. Ya. Ya. Jadi sampai hari ini Anda masih menyebutkan nama beliau ini? Ya, saya. Tapi Pak Luhut sudah membantah, bukan ide dia itu. Saya jelaskan dulu Bang.
makanya saya tadi nggak mau menyebut berkali-kali nama beliau karena saya udah sampaikan. Jangan dikira saya subjektif. Saya sebagai, kita sama-sama halak kita Bang. Kita hormatlah terhadap yang namanya senior. Hormat kita terhadap yang orang lebih tua terhadap kita. Itulah adat ketimuran kita. Tetapi dalam konteks kenegaraan kita harus punya sikap. Saya ini wakil rakyat. Pak Taufik Basari wakil rakyat. Kami ini kan harus menjalankan tugas dan fungsi kami. Mendengar suara rakyat, mengartikulasikan apa yang diinginkan rakyat, dan menyampaikan aspirasinya rakyat. Meskipun mungkin bagi orang ya dianggap itu nggak enak, tapi kami harus mengambil sikap itu. Karena kami memang disumpah untuk itu, digaji untuk itu, untuk mengawasi pemerintahan bekerja sesuai rel konstitusi dan perundang-undangan tadi. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap tuntutan dari mahasiswa yang demo kemarin 11 April? Kemarin tuntutannya bagi saya beberapa relevan. Dan yaitu kemudian yang relevan apa? Dan kemudian ya masalah umpama kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga, ya itu kan terus tentang bagaimana percepatan penyelesaian konflik agraria. Itulah bagian dari mengingatkan. Dan penundaan pemilu Anda setuju? Setuju saya dengan isu yang didorongkan oleh mahasiswa. Ya, tetapi ketika Presiden menggelar rapat kabinet terbatas pada hari Minggu dan beliau menegaskan ya bahwa pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 berikut anggaran akan dibahas dalam APBN ya bersama-sama dengan DPR, itu sudah jelas. Artinya kalau ke depan isu itu masih ada, menurut saya jadi nggak relevan lagi. Jadi Jokowi tetap konsekuen ya janjinya bahwa tidak ada penundaan pemilu ya. Konsisten dari awal. Mengenai reshuffle kabinet bagaimana ya? Katanya ada beberapa menteri yang kurang maksimal. Memang pendapat Anda gimana? Kalau Presiden kan menyampaikan itu kemarin kan baru juga disampaikan. Kan? Bagaimana Presiden menyampaikan nasional interest itu, kepentingan nasional. Jangan doyan impor gitu ya. Barang-barang impor, bagaimana memajukan produk-produk nasional. Jadi Anda setuju perlu reshuffle kabinet? Reshuffle itu hak istimewa Anda Presiden. Setuju nggak sekarang Mendesak nggak? Jika Presiden melakukan itu, kita hormatin. Menurut Anda pribadi, dari segi kacamata pribadi, pandangan Anda perlu nggak? Karena itu ranah Presiden Bang, hak istimewa Presiden yang disebut dengan prerogatif itu, kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Jadi Anda tidak mau komentar? Oke. Kita harus hormatin hak prerogatif tadi Bang. Sekarang mengenai demo 11 April, Anda melihatnya ada penyusup nggak? Ada sponsor, penyusup, pendana nggak? Saya ini dulu Anda kan mantan aktivis. Iya, saya ini dulu demonstran Bang sama teman-teman dulu Anda waktu demo selalu ada nggak uang kantong dari pihak ketiga gitu loh? Kalau ini saya nggak tahu teman-teman, nanti biar teman-teman yang jawab. Saya nggak mau berasumsi. Analisa Anda yang demo kemarin ada penyusup nggak? Bagi saya ya setiap demonstrasi itu pasti potensi penyusupan itu ada. Di mana ada aksi massa pasti ada potensi itu Bang. Itulah yang disebut kalau kami dalam bahasa pergerakan selalu ada potensi ekses dari sebuah aksi tadi. Itu ekses. Nah maka ya kalau saya kenapa saya bersikap ya nggak boleh, ini alam demokrasi terutama anak muda, kita harus membangun peradaban demokrasi ini ya, menghormati perbedaan, dan saya yakin itu tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Seyakin-yakinnya saya tidak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Tetapi bahwa aksi itu mendatangkan ekses, ya ada yang menyusup, kemudian mencoba ya mengalihkan isu tuntutan mahasiswa tadi, kemudian ada aksi kekerasan di sana, itu harus kita kutuk, itu harus ditindak. Nggak boleh ada dalam negara demokrasi perbedaan pendapat itu kemudian harus dilakukan tindakan kekerasan. Pertanyaan saya kepada Eko Kuntadi. Pak, menurut Anda demo 11 April kemarin, apa yang tadi disampaikan Anda, Ade Armando sampai korban pengeroyokan? Apakah ada penyusup atau apa? Ade Armando itu orang yang sangat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden, sangat tidak setuju ada presiden dipilih 3 periode, dan aspirasi mahasiswa itu sama dengan aspirasi Ade Armando, persis sama. Jadi
nggak ada masalah sebetulnya dalam konteks demonstrasi karena Ade Armando orang yang tidak setuju dengan itu, aspirasinya sama. Itu saja membuktikan bahwa Ade Armando tidak ada hubungan Analisa saudara atau apa penyebabnya sehingga sampai dia dikeroyok? Yang mengeroyok bukan mahasiswa. Siapa analisa saudara? Ada tersangkanya, sudah ada 6 tersangka yang dilaporkan oleh polisi dan semuanya bukan mahasiswa. Ya. Ada gembala kambing di mana, ada karyawan, ada pengemudi ojek online. Itu semua sudah dijadikan tersangka oleh polisi. Pengemudi ojek online pun ikut di dalam? Waktu itu ada. Analisa saudara apakah ada sponsornya atau gimana? Dan apa motif dibalik itu semua? Kalau yang sponsornya saya pasti nggak tahu karena itu kan harus dibuktikan. Ya. Tetapi bahwa motifnya kelompok-kelompok ini ketika menganiaya Ade Armando berteriak-teriak takbir, berteriak-teriak misalnya membacakan kalimat-kalimat suci dan seperti layaknya gerombolan yang sering mempersekusi orang atau katakan yang demonstrasi dengan menggunakan nama Tuhan, ini sama mereka-mereka ini. Kira-kira bakal ada target lagi nggak? Soalnya sudah banyak mulai beredar, katanya Eko Kuntadi bakal target kedua. Ya nggak tahu saya Bang. Anda khawatir? Enggak sih, biasa aja. Saya gini deh Bang, kenapa Anda jawab barusan, enggak sih biasa aja, tapi saya lihat suara itu melemah. Oh iya. Saya bukan wajar psikolog. dong. Orang dipersekusi kayak Bang Ade Armando kemudian masa kita tang-tang petenteng, enggak kan. Bahwa itu kejadian paling biadab yang kita saksikan, iya. Dan kita nggak pernah merasa bahwa itu biasa-biasa saja kejadian Bang Ade Armando. Semua orang khawatir bahwa ada orang yang menyuarakan suaranya dipersekusi secara biadab seperti itu. Harusnya bukan cuma saya yang khawatir, bangsa ini khawatir. Dan Ade Armando sekarang ini secara fisik kesehatan gimana keadaannya sekarang? Anda terakhir berkunjung kapan? Saya berkunjung malam setelah kejadian, tadi pagi juga masih komunikasi dengan teman-teman di sana. Ya. Kondisinya bisa berkomunikasi tapi ada luka di bagian otaknya, masih terus diobservasi sampai sekarang Bang. Oke, jadi kondisinya membaik atau tidak? Belum bisa dikatakan membaik atau memburuk, bisa komunikasi tapi kan masih terus diobservasi sama dokter. Waktu Anda pertama datang benar-benar kondisinya itu ada yang bilang gegar otak dan sebagainya, benar nggak itu? Iya, karena ketika di CT scan ada luka di bagian otaknya. Begitu ya? Iya. Hari ini sudah membaik atau bagaimana? Hari ini update-nya saya belum dapat update yang pasti, tapi teman-teman masih terus berkomunikasi. Hari ini kalau nggak salah di rumah sakit ada konferensi pers, dokternya menginformasikan tentang kesehatan Bang Ade Armando. Jadi ada prospek bakal pulih ya? Nggak tahu Bang, karena itu informasinya dari dokter kan Bang, saya nggak tahu. Oke, sebelum kita istirahat nanti saya akan tanyakan dulu ke Pak Henry, katanya Anda ada di lokasi pada saat demo tersebut. Anda di pihak mana nih? Apakah Anda penyusup atau tidak? Kita akan kembali setelah istirahat berikut ini. Tetap di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room. Pak Henry Satrio, waktu demo 11 April Anda ada di lokasi. Apakah Anda penyandang dana atau tukang manas-manasin? Ya, dan yang kedua, bagaimana pandangan Anda? Kenapa demo dari depan istana tiba-tiba pindah ke DPR? Apakah ada penyusup dan sebagainya? Ya, saya jawab dulu. Bukan, saya bukan penyandang dana, bukan penyusup juga. Itu kan harus dijawab. Saya ke sana tuh, ya Bang, kalau ada demo Bang, karena sebagai pengawat politik kan kita nggak bisa katanya kan. Anda nggak takut dikeroyok tiba-tiba melihat tampang Anda? Enggak juga sih, saya baik-baik aja, tapi kan pakai masker juga. Lebih lama pakai maskernya daripada nggak pakai maskernya. Kadang-kadang ngap juga ya kita buka. Jadi Anda datang ke situ tujuannya apa? Nah, yang pertama saya diajak juga sama teman wartawan, ayo kita pantau demo gitu. Dan saya emang biasanya kalau ada demonstrasi saya lihat supaya kalau ditanya media, saya nggak dengar katanya. Jadi saya langsung. Jadi pada saat misalnya ya, waktu yang Cipta Kerja itu ya, kan ada gas air mata. Itu kan perih, memang perih. Saya merasakan itu gitu. Padahal jauh lokasinya dan perih gitu. Jadi saya datang ke sana, posisi saya di flyover Senayan. Itu paling enak tuh Bang Hotman. Jadi ngelihatnya dari atas ke bawah gitu. Jadi kita tahu tuh. Nah terus ini teman wartawannya kita ke bawah dulu, ke bawah ke depan Holy Wings tuh ya. Ini saya menyebut merek gak apa-apa ya, misalnya gitu.
Oh, yang punya ya? Yang punya apa nih? Enggak. Nah itu pas sampai di sana aksi-aksi mahasiswa memang sudah banyak yang pulang. Ya. Nah tapi terus kemudian memang masih ada beberapa yang aksi. Mereka ada yang jalan mundur gitu. Ayo kita jalan mundur sebagai simbol bahwa demokrasi ini berjalan mundur. Jadi mereka jalan mundur, lucu juga nih teman-teman mahasiswa. Ya. Jadi memang kita saksikan aja. Nah setelah mau hujan itu ya kita pulang gitu. Jadi memang saya nggak ke depan DPR, bahkan kita taunya, saya taunya ada peristiwa Bang Ade itu juga justru dari WhatsApp grup dari, gitu. Dari WhatsApp. Karena emang nggak Jadi kelihatan. Anda tidak bisa kasih komentar kenapa dari istana pindah ke DPR tuntutan pun berubah. Oh kalau itu bisa, dari pemberitaan kan menurut saya nih ada mahasiswa cerdas juga. Pak Jokowi sudah menyampaikan di sidang umum terbatas hari Minggunya bahwa pemilu 14 Februari 2024. Jadi ya istilahnya Pak Jokowi itu setuju lah 2024 gantian ya. Nah ini adik-adik mahasiswa ya buat apa lagi di istana, orang statementnya sudah jelas. Presiden pindah ke markasnya Bang Tobas dan Bang Masinton gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada gerakan-gerakan menuju amandemen Undang-Undang Dasar 45. Makanya sebelumnya saya kasih tahu juga nih ada dari mahasiswa itu pemberitaannya memang nggak ada, bahkan PPHN pun katanya akan dijadikan undang-undang. Jadi menurut saya gerakannya ini tepat dan ada dari mahasiswa kan. Anda tidak melihat ada penyusup di sana, provokator? Saya nggak tahu kalau ada penyusup atau provokator, tapi di sana tuh kan campur baur Bang. Di atas flyover Senayan yang saya ada itu aja kan masyarakat lewat terus. Ada yang selfie, kan jalan tol ditutup kan kosong. Jadi Anda tidak ada indikasi, Anda tidak melihat ada penyusup atau tidak? Saya nggak lihat dan bukan karena nggak lihat, nggak tahu saya. Tapi kalau tukang cilok ada tuh. Tukang cilok, terus Starling tuh banyak tuh situ. Jadi kita juga nanya, Pak ini jualan begini kan pas puasa ada yang beli? Ada aja Bang. Gitu. Seru juga. Oke, Kak Harudin, koordinator BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa. Anda kan bikin tim anti penyusup, ya benar ya? Dan kok bisa kecolongan? Iya, bisa dilihat bagaimana aksi massa saat itu kita buat bordir depan, kiri kanan, sama belakang. Sehingga memang membentuk persegi panjang. Sehingga sebenarnya bisa dilihat dan kawan-kawan itu ada menyisir dan ada beberapa, jadi memang setiap kampus ada 30 kampus. Satu kampus itu ada penanggung jawabnya, yaitu presiden mahasiswanya untuk mendata anggotanya siapa yang hadir. Tapi waktu ada Armando dikeroyok, kan mahasiswa banyak di situ. Kenapa tidak menyelamatkan Ade Armando? Pada pukul 15.30 ketika sudah sampai, udah turun waktu ketua DPRI bersama Kapolri saat itu, kita melihat kawan-kawan kita sepakatin akan ada indikasi ricu yang lebih besar. Kenapa Anda bilang gitu? Kenapa Anda bilang gitu indikasi ricu? Karena memang saya di atas mobil komando itu, botol, kertas. Itu siapa yang melempar itu? Itu di luar dari bordir kita. Berarti menurut Anda siapa itu yang ada penyusup? Ya kalau dikatakan penyusup ini masuk, tapi dia masih di luar dari bordir kita. Jadi memang saat itu ada beberapa aliansi di pagar kiri, itu aliansi BMC, di pagar kanan itu ada aliansi masyarakat. Jadi, sampai ada emak-emak ya. Dan juga waktu itu dari istana ada yang datang masa aksi ke DPR RI. Dari istana datang, dari arah istana. Dari arah istana. Oke. Jadi itu nggak tahu siapa? Ya kita tidak tahu siapa dan saat itu saya pun diamankan sama kawan-kawan langsung ke arah mobil komando. Jadi diamankan. Jadi saat itu memang kita melihat sepakat untuk tarik mundur masa aksi, jangan sampai kita mengorbankan masa aksi. Karena perjuangan kita bukan hari ini aja. Karena terkait tentang tuntutan kita, ini adalah bom waktu. Jadi Anda jelas-jelas melihat memang ada penyusup masuk? Ya jelas ada yang memprovokasi. Tapi ketika masuk dalam barisan kita tidak ada. Seberapa banyak waktu itu tim penyusup itu masuk? Banyak banget sampai ada banyak emak-emak atau gimana? Penyusup ini kan abstrak, kita tidak bisa lihat. Dia memancing emosional kawan-kawan yang ada di sana. Jadi memang dia menghoreh-horehkan. Dan terkait tentang Ade Armando itu kan berbeda hal. Malah tertutupi substansi tuntutan kita. Jadi sebenarnya mahasiswa kita masih tetap fokus pada substansi tuntutan dan kajian kita. Bagaimana untuk pengawalan ke depan, bagaimana apa yang di 18 tuntutan kepada presiden dan 4 tuntutan kepada wakil rakyat, itu yang kita kawal. Tuntutan kalian itu, tadi Pak Wandi mengatakan masih dalam proses. Sudah ada juga bahkan yang sudah dikerjakan. Iya, terkait Anda masih menuntut nggak? Iya. Anda udah puas nggak, mahasiswa?
belum ada puas karena kan penundaan pemilu harus dibuktikan bahwa terlaksana di 2024. Jadi mahasiswa mengawal sampai 2024. Dan terkait tentang ibu kota negara baru. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa bahkan sudah dibentuk KPU dan sebagainya. Ya kita tinggal mengawasi kan, kita kawal agar berjalannya lancar dan sukses. Terkait tentang ibu kota negara baru, kita tidak menolak. Tapi kita mengkaji dan menunda di kondisi pandemi saat ini. Rakyat saat ini membutuhkan. Jadi kita punya kajian, ada korelasi antara ibu kota negara baru dengan penundaan pemilu. Jadi mengenai presiden 3 periode, mahasiswa sikapnya sekarang apa? Masih menunggu atau sudah puas atas respon pemerintah? Ya kita boleh dikatakan puas, kita belum. Karena memang ketika dikatakan puas nanti kita tidak mengawal. Tapi hari ini kita berdiri tegak terus mengawasi dan mengawal. Jangan sampai kebijakan yang itu tiba-tiba tengah malam diadakan di amandemen tengah malam. Kan tidak mungkin gitu. Dan ibu kota negara baru 40 hari. Undang-undang dibuat 40 hari. Itu bagaimana tentang ibu kota negara baru. Makanya itu perlu dikaji ulang aspek-aspek yang didampak seperti sosial ekologinya. Jadi menurut mahasiswa ibu kota negara baru itu kapan sebaiknya? Berapa tahun diundur bila perlu? Ya, karena saya dari Riau di luar Pulau Jawa juga kita sepakat bagaimana sentris jangan sampai ekonomi di Pulau Jawa saja. Tapi hari ini kita perlu kaji ulang lagi, tunda dulu. Karena kondisinya saat ini APBN yang digunakan itu untuk kebutuhan dasar rakyat. Anda juga mahasiswa juga menuntut janji kampanye dari Presiden Jokowi. Janji yang mana yang Anda merasa belum dipenuhi? Janji kampanye yang mana? Ya, pertama yang 12 tuntutan terkait tentang pelemahan KPK ya. Itu kan ada 12 tuntutan kita. Dan juga hari ini kenapa di 6, kami ingin menyampaikan bahwa Presiden jangan fokus di pesta demokrasi di tahun 2024. Ataupun pembantu Presiden, menteri-menterinya. Jadi maunya fokus janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Ya untuk silakan dilihat kembali visi misinya, janji-janji kampanye. Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut, Anda harus tahu dong apa yang Anda. Terkait tentang itu, bagaimana hari ini tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama, kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Jadi menurut Anda gimana? Apakah kesejahteraan dan kebebasan sudah sekarang ini diperoleh? Ya, dikatakan peroleh belum merata kan. Bagaimana hari ini tentang pertumbuhan ekonomi masih ada. Jadi yang Anda janji kampanye yang Anda tulis adalah kesejahteraan dan kebebasan. Kebebasan. Bagaimana kita mahasiswa ketika melakukan demonstrasi saat ini yang lebih disorot adalah tentang kerusuhan, kericuhannya. Ketika pimpinan. Tapi sebentar, tadi kan karena ada bilang zaman Orde Baru kebebasan ada, kesejahteraan ada. Itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu ya tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan. Ya kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Jadi maksud saya teman-teman mahasiswa tapi juga nggak semua gitu Bang. Ya teman-teman mahasiswa juga harus objektif. Karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru, makanya lah kami dan teman-teman tahun 97, 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi. Seperti itu, Mas. Jadi silakan lanjut lagi. Jadi kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Ya, terkait tentang hal tersebut ya memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah tersendiri, mengukir sejarah sendiri. Ya, tapi tadi kan Pak Sinto sudah membantah ya. Jadi mungkin perlu belajar dari yang senior ya. Ini saya bantuin lah. Ini kalau skripsi ya kayak gitu makanya ini mungkin saya sebagai pembimbing ya. Jadi gini, mungkin yang dimaksud Ade kan pasti lahir juga udah lewat 98 kan. Jadi memang masa Orde Baru dia belum dapat tuh. Dari cerita-ceritanya kan maka yang paling mudah dilakukan oleh mahasiswa adalah membandingkan kan. Membandingkan dengan cerita-cerita, membandingkan dengan foto-foto. Mungkin memang yang dilihat adalah itu. Tapi kan kalau kemudian saya, Bang Masinton, Bang Tobas, kita turun 98, ada apa di baliknya itu kan memang lama. Nah ini adik-adik itu memang perlu belajar lagi, tapi menurut saya esensi dari apa yang mereka perjuangkan hari ini itu patut didengarkan. Terima kasih. Yang ada jadi dengan harga-harga mungkin PMSI perlu ada penasehat dari senior-senior. Oke, kita istirahat lagi, kita kembali setelah berikut ini.
Ketemu lagi di Hot Room, Pak Wandi dari KSP. Ada bocoran nggak ke KSP kira-kira pemenuhan janji kampanye dari Jokowi bakal dilaksanakan dengan cara apa? Kalau janji kampanye kita mengacu pada pidato pelantikan Presiden di 2019 itu kan soal pembangunan SDM, Bang. Ya. Lalu infrastruktur, ekonomi, dan soal hukum. Ya. Kita tahu sekarang kita menghadapi pandemi. Ya. Jadi itu semua memang terdisrupsi ya, sehingga kita harus melihat situasi. Dan yang paling terkena dampak kan memang publik ya, masyarakat. Yeah. Oleh karena itu bantuan-bantuan sosial itu, karena sekarang ada perang Rusia-Ukraina juga, itu yang kita pikirkan bagaimana dampak krisis global itu bisa kita tahan, Bang. Ya, Kan dengan cara memberikan apa? Bansos dan sebagainya. Ya, tentu BLT minyak goreng sekarang kan sudah ada 300.000, kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga dan 2 juta keluarga program Keluarga Harapan jalan terus, subsidi upah 8,8 juta pekerja, lalu bantuan usaha mikro untuk 12 juta pelaku usaha 600.000 tiap penerima itu jalan terus. BLT dana desa juga masih berlanjut 300.000. Jadi saya kira hal-hal seperti itu, bantalan-bantalan itu akan jadi penting. Dan menurut saya karena ketidakpastian global masih akan berjalan, saya kira solidaritas dari semua pihak, masyarakat, pengusaha itu menjadi penting. Karena kita sudah tidak bisa lepas lagi dari perdagangan global. Semua ini saling kait-mengkait. Dampaknya pasti ke sini. Belum lagi dampak perubahan iklim. Makin lama kan cuaca makin tidak menentu. Itu mempengaruhi suplai, pangan dan sebagainya. Jadi harga-harga pasti naik. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri untuk ke sana, Bang. Oke. Pak Taufik Basari, apakah demo mahasiswa 11 April itu sudah cukup atau masih perlu nggak mereka demo lagi? Ya, kalau untuk mengingatkan kepada kekuasaan bisa dilakukan terus-menerus. Jadi tidak dilakukan terus-menerus. Oh iya, ya gini, kekuasaan itu tidak bisa dibiarkan tanpa diingatkan. Jadi menurut saya kita melihat demonstrasi itu sebenarnya biasa saja. Ya, kalau kita memang menyadari bahwa kita hidup dalam demokrasi, ya malah jangan kemudian kita alergi begitu ada demo langsung. Tapi kan ketakutan, langsung kan dituduh macam-macam. Banyak penyusup, banyak segala macam bisa terjadi huru-hara. Betul, nah sekarang begini, bedanya dengan di masa lalu, karena tadi sempat disebutkan, memang kalau sekarang ini saluran-saluran demokrasinya sudah banyak yang terbuka. Ya. Misalnya DPR kita bisa menerima aspirasi, sangat terbuka untuk didatangi. Kalau dulu ya mungkin tidak terpikir bisa dari staf kepresidenan bisa menerima demonstrasi kalau di zaman Orde Baru misalnya. Jadi saluran-saluran itu sebenarnya tersedia dan dialog bisa dilakukan. Tapi soal cara bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang penting adalah ya kita jangan pernah lelah untuk terus mengingatkan kekuasaan ini supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apakah demo 11 April kemarin benar-benar efektif nggak? Sudah berhasil nggak? Ya bisa mempengaruhi pemerintah. Sebagai salah satu pengingat menurut saya itu cukup berhasil untuk mengingatkan kita. Jadi Anda mengucapkan selamat untuk BMSI atau bagaimana? Saya menyatakan bahwa sebagai pengingat kita semua itu cukup baik. Ya. Jadi masih perlu demo lagi nggak? Kalau misalnya kekuasaan ini masih perlu diingatkan ya tidak ada salahnya demo. Tapi sekali lagi tidak hanya demo saja yang bisa dilakukan. Sarana dialog-dialog lainnya pun juga bisa ditempuh oleh berbagai pihak yang ingin mengawal, membenahi pemerintahan kita dan kekuasaan kita pada saat ini. Jadi menurut Anda kesimpulannya demo kemarin itu efektif untuk mengingatkan pemerintah memberikan tanggapan dan bukti gitu? Sangat berhasil gitu? Ya, dalam demokrasi demonstrasi biasa saja. Kita harus dengarkan segala aspirasi itu, tapi saya juga menyarankan selain demonstrasi, silahkan gunakan sarana-sarana dialog lainnya. Pak Eko Kuntadi, apakah demo 11 April kemarin sudah mencapai sasaran belum? Atau masih perlu dilanjutkan? Ya, kalau demonstrasi ya, dengan skala besar-besaran kita sudah pengalaman beberapa kali ini. Setiap demonstrasi ada kebakar. Itu artinya demonstrasi itu mahasiswa yang bergerak untuk demonstrasi itu bagus, mengaspirasikan. Tetapi selalu saja ada ekses yang seolah-olah ada kelompok yang memang tujuannya bukan demo. Tujuannya mau bikin rusuh. Poinnya dulu, apakah demo 11 April kemarin sudah mencapai sasaran enggak? Berhasil enggak? Bahkan sudah mencapai sasaran sebelum demo. Tanggal 10 Presiden sudah menegaskan bahwa tidak setuju 3 periode itu sebelum demo dilakukan sudah disampaikan salah satu tuntutannya. Artinya baru isu saja sudah sampai pada sasaran, belum demonya. Tuntutan lain kan masih banyak yang belum. Tuntutan lain kan proses Bang, soal penurunan harga-harga. Gini deh Bang, kita ngomong semua teriak harga-harga pada naik.
realitanya inflasi per Februari 2%, Bang. 2% artinya tingkat kenaikan harga rata-rata cuma 2%. Itu realita, bahwa ada harga minyak goreng naik tapi mungkin ada barang lain yang turun. Tapi kalau inflasi per Februari year on year cuma 2%. Menurut Anda apakah tuntutan mahasiswa untuk ibu kota negara yang baru itu hal yang paling sulit dipenuhi pemerintah atau bagaimana? Karena sudah diputuskan undang-undang kan pemerintah harus jalankan undang-undang itu. Kalau pemerintah nggak menjalankan undang-undang, pemerintah melanggar undang-undang. Apakah nanti Anda kalau ada demo lagi Anda akan ikut? Tergantung isunya, Bang. Tergantung isunya? Iya. Nggak takut kalau jadi isunya korban saya nanti? setuju, saya ikut. Kalau nggak setuju, saya nggak ikut. Oke, Pak Henry Satrio. Apa tolak ukur suatu demo berhasil? Yang pertama aspirasinya didengarkan oleh pemerintah. Didengarkan aja menurut saya sudah berhasil tuh. Dan didengarkan setelah itu akan ada policy-policy yang terkait dengan demo itu gitu ya. Dan demo itu bukan suatu hal yang memang harus berhasil secara transparan atau intangible, Bang. Tangible gitu ya. Bisa saja demo itu berhasil pada saat masyarakat atau mahasiswa atau siapapun yang mendemo itu aspirasinya didengarkan oleh pemerintah. Itu pun sudah masuk indikator keberhasilan. Sekarang yang demo 11 April indikatornya sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut saya di penundaan pemilu dan presiden 3 periode itu cukup berhasil. Dan saya setuju sama Mas Kahar, Bang Kahar, tetap saja untuk melakukan pengawasan-pengawasan. Tapi kalau penurunan harga ini memang tekanan harus terus dilakukan maksud saya. Dan pemerintah harus terus mendengarkan. Karena kan begitu pemerintah menetapkan ada pajak naik 1% dari 10 jadi 11%. Ini kan pasti otomatis naik lah pasti semuanya. Kita nggak bisa pungkiri itu. Dan apakah naiknya harga barang juga 1%? Ya enggak juga menurut saya. Jadi ini tetap harus dipantau. Dan salah satu hal yang menurut saya sangat baik untuk terus disuarakan oleh teman-teman mahasiswa ini adalah kesejahteraan. Tadi sudah berkali-kali disampaikan apakah mereka merasakan kesejahteraan itu kan tergantung dari orang tuanya. Terima kasih. Gitu kira-kira. Pak Wandi, pernyataan 10 April itu dari Pak Jokowi ya? Ya betul, ada apakah rapat di itu Istana Bogor. dibuat hanya untuk meredam, mencegah demo? Tidak dong, itu untuk menyetop spekulasi supaya kita semua bisa bekerja untuk fokus pada dampak ketidakpastian global, kenaikan harga dan segala macam justru untuk itu, Bang. Oke, kalau nanti tadi kan Pak Taufik mengatakan, ini saya tanya ke Pak Taufik juga. Kalau karena sudah undang-undang ya harus dilaksanakan. Ya kan? Kalau nanti undang-undang dirubah, pemilu diundur, kan ya, kemudian UUD pun dirubah 3 periode. Kalau sudah dirubah, kan menjadi undang-undang juga. Apakah Anda tetap berpendapat begitu? Karena sudah undang-undang ya maka laksanakan gitu. Ya, untuk melakukan penundaan pemilu ataupun perpanjangan ataupun 3 periode untuk masa jabatan presiden itu harus dilakukan dengan amandemen. Justru itu kalau berhasil, kan Pak Jokowi benar-benar menguasai mayoritas. Ya. Apakah kalau berhasil begitu sudah jadi undang-undang, Anda akan mengatakan kalau sudah undang-undang ya harus diikuti gitu loh. Ya, Anda pendapat Anda gimana? Ya, tapi dari pendapat dari fraksi-fraksi di MPR kan juga berbeda-beda ya. Cukup banyak yang kemudian tidak bersedia untuk melakukan amandemen untuk melakukan penundaan pemilu ataupun membuat jabatan presiden menjadi 3 periode. Jadi menurut saya kita harus tegas bahwa saat ini konstitusi menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa. Dan jika pun kita ingin melakukan amandemen konstitusi untuk hanya alasan penundaan pemilu dengan 3 periode masa jabatan presiden itu bukan alasan yang cukup fundamental untuk melakukan amandemen. Tapi dari segi suara, kalau pemerintah sekarang tetap mau 3 periode dan tunda pemilu, pasti menang voting ya? Belum tentu, karena dari fraksi-fraksi yang posisinya juga mendukung pemerintah pun juga berbeda-beda pendapatnya. Oleh karena itu maka saya juga mengajak berbagai kalangan untuk tetap kita konsisten ya. Apabila ingin melakukan amandemen jangan hanya karena ingin mempertahankan kekuasaan ataupun memperpanjang kekuasaan. Jadi kalau amandemen dilakukan itu harus hal-hal yang fundamental, memang ada kebutuhan yang sangat mendasar dari rakyat seperti waktu tahun 98 kemarin. Oke, kalau gitu Anda sebagai senior aktivis. Senior ini aktivis juga dulu. Ini senior banget dong. Iya. Jadi kalau abang ngelihat saya ini senior banget dong. Senior banget. Oke. Apa masukan dari
sudah efektif nggak demo mahasiswa kemarin? Apa yang mereka harus, ada saran-saran nggak untuk mahasiswa ini? Anda sebagai senior, agar demonya lebih efektif lagi. Pertama, saya mengapresiasi anak-anak muda yang punya keprihatinan terhadap kondisi bangsanya. Dan kita tetap perlu yang namanya ada gerakan-gerakan dari mahasiswa untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara. Nah, itu satu. Yang kedua adalah terkait dengan gerakan tadi, teman-teman mahasiswa juga harus menjaga kemurnian gerakan itu. Ya, sarannya apa? Agar tidak masuk ke ranah politik, sampai endingnya adalah penurunan presiden. Nah, itu harus dihindari. Kenapa? Kita butuh stabilitas, dan pemerintah ini sudah bekerja on the track. Itu yang pertama. Dan berikutnya adalah kita harus ingat, tidak boleh memaksakan isu tadi itu. Harus lihat kondisi objektif masyarakat. Kondisi objektif dalam masyarakat hari ini adalah Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sampai saat ini didukung oleh mayoritas rakyat banyak tadi itu sebagai pemenang pemilu. Maka itu harus menjadi pertimbangan agar tidak dipaksakan menjadi isu yang prematur dan itu memicu konflik horizontal. Nah, terkait dengan isu-isu kerakyatan bagi saya itu penting, harus tetap disuarakan. Gimana komentarmu? Untuk BEMSI kan kita sudah tegaskan bahwa kita nggak ada isu terkait tentang menurunkan presiden. Karena memang kita menjaga bahkan di tanggal 28 Maret, saking murninya itu ada 18 kampus. Untuk itu kita iuran per kampus, bahwa memang kita tegaskan di sini bahwa kita saling gotong royong bersama. Oke, nanti minta dari Mas Ito Pasaribu deh. Ya, itu biasa kita kan nanti diragukan gitu terkait tentang ini dananya dari mana, dan kita tegaskan bahwa ini berkat dari hati nurani. Hari ini kita ingin menyampaikan pesan pada kawan-kawan mahasiswa, kita sudahi perpecahan itu, dan sekarang yang lebih penting adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara ini. Jadi BEM SI mengatakan sudahi perpecahan itu. Bagus. Oke. Kita istirahat dulu, kembali setelah yang berikut ini di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room, tibalah kita kepada segmen kesimpulan. Saya minta kepada para narasumber masing-masing kasih kesimpulan kurang dari 1 menit, dimulai dengan Pak Wandi. Kesimpulan Anda, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah wujud konkret untuk memenuhi permintaan para mahasiswa ini, demo ini? Ya, kalau kita, saya kira sudah saya sampaikan tadi, kita memantau situasi dan kita akan fokus pada bagaimana meringankan beban masyarakat. Tapi kalau boleh saya menggunakan kesempatan ini juga untuk menyampaikan, karena saya juga mantan aktivis mahasiswa. Oh, mantan aktivis, benar. Karena 2 kali di penjara katanya. Oh iya, betul. Mantan tahanan dan narapidana politik ya. Jadi sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya kira saya sangat mengapresiasi sebetulnya demonstrasi itu bagian dari demokrasi, hasil dari reformasi juga. Dan saya kira fokusnya juga pada tantangan-tantangan kita ke depan. Tantangan kita ke depan lebih berat ya. Karena apa? Kita menghadapi tantangan perubahan iklim 2030, 2050, dan itu nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ya teman-teman kita ini yang masih muda ini. Nah, perubahan iklim itu akan menghasilkan banyak kekacauan, kenaikan air laut, gagal panen dan sebagainya. Pemerintahan itu akan membutuh cara yang berbeda untuk mengelola negara, termasuk mengelola kota. Itu sebabnya kita butuh ibu kota negara baru. Karena itu akan menjadi contoh, menjadi showcase bagaimana kota-kota yang sustainable itu bisa dikelola dengan baik. Kalau nanti dalam pemilu 2024 terjadi pergantian presiden dan presiden yang baru tidak setuju ibu kota negara, sementara sudah keburu masuk modal untuk membangun. Kan sudah jadi undang-undang, Bang. Dan kalau ini kita yakin ini tujuannya baik. Mereka juga mengakui, teman adik-adik mahasiswa mengakui bahwa pemindahan itu tujuannya baik. Dan saya tambahkan tadi, dampak perubahan iklim itu membutuhkan kita cara-cara mengelola negara, mengelola kota yang baru. Itulah pentingnya ibu kota negara itu kita pindahkan. Pak Taufik Basari, kesimpulan Anda, what next yang perlu dilakukan oleh DPR? Yang jelas saya ingin mengajak kita semua bergandengan tangan, bergotong royong untuk
bersama-sama mengawal bangsa ini menghadapi tantangan-tantangan global, menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Dengan perannya masing-masing, mahasiswa berjalan dengan perannya masing-masing, DPR dengan perannya masing-masing, pengamat dan sebagainya juga dengan perannya masing-masing. Yang paling penting adalah semua harus kita landasi dengan itikat baik, dengan sikap kenegarawanan, bahwa meskipun kita punya berbagai pendapat yang berbeda-beda, tapi perbedaan pendapat di antara kita itu adalah denyut nadinya dari demokrasi. Karena itu kita harus jaga, kita harus hargai sebagai bagian dari penjagaan kita terhadap demokrasi di Indonesia. Terima kasih Pak Eko. Kesimpulan Anda atas diskusi malam ini, termasuk juga masih perlu nggak mahasiswa berdemo lagi? Ya, kalau demonstrasi memang bagian dari mahasiswa, tapi saya pikir perubahan teknologi dan lain-lain memberi ruang lain mahasiswa untuk berartikulasi. Anda bisa punya channel TV sendiri dengan bikin YouTube. Kalau itu dikelola dengan baik, mungkin ada lebih jutaan orang yang Anda penetrasi pikirannya dibanding cuma sekedar di jalan yang pada akhirnya bisa kejadian kayak kemarin di Jadi Anda menyarankan agar demo itu dilakukan dengan medsos gitu? Enggak, setidaknya ada banyak alternatif saluran aspirasi lain dan kita terbuka. Kita rayakan demokrasi ini tidak harus melulu berpaku pada zaman-zaman jadul. Teknologi sudah berubah. Mungkin kita bisa, teman-teman mahasiswa bisa menciptakan saluran-saluran baru untuk menyuarakan pikirannya tanpa harus menggunakan cara-cara lama yang beberapa kali terbukti beresiko, bakar-bakaran, chaos, ada korban dan lain-lain. Ini penting difikirkan. Dan saya setuju dengan teman-teman mahasiswa, lanjutkan perjuangan. Anda adalah hati nurani masyarakat. Makasih. Oke, terima kasih. Iya. Pak adik kita Pak Kaharudin, apakah sudah puas dan masih akan bergerak lagi? Ya, dari mahasiswa sendiri tentu akan bergerak terus. Bagaimana hari ini kita ingin bergerak bersama, beragama seirama, dan tentunya hari ini mahasiswa sporadis, mahasiswa tapi kita udahkan perpecahan tersebut. Mari kita menyatukan gerakan tersebut agar ya kita memikirkan bangsa dan negara ini yang sedang banyak masalahnya. Oleh karena itu di tanggal 28 Maret, 14 hari, tanggal 11 April kita hadir ingin menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sivil itu masih ada. Dan mungkin ke depan bukan hanya mahasiswa yang turun, bagaimana kita melibatkan abang-abang kita, kakak kita buruh untuk bagaimana mengevaluasi dan jadi juga Anda mengawasi akan melibatkan banyak orang untuk mengevaluasi, kalau enggak demo lagi begitu? Iya, kita lihat ke depan, apalagi rangkaian ke depan ada beberapa yang ada ini strategi juga dari mahasiswa agar tidak terlihat bagaimana perpindahan. Ya itu yang perlu kita tunjukkan, bagaimana hari ini mahasiswa ingin hadir sebagai agent of change, agent of control. Kita tegaskan bahwa hari ini kita terus menyuarakan, kita bergerak atas keberanian hati nurani kita, dan tentunya kita terus bukanlah anak kecil yang sedang merengek ketika dibeliin mainan diam, itu bukan mahasiswa, tapi hari ini kita Oke, bravo untuk BEMS malah ini dari Riau, malah Putra Riau ya. Pak Masinton Pasaribu, kesimpulan Anda gimana? Ya, jadi Anda masih nggak nuduh-nuduh lagi siapa otak dari 3 periode presiden, Anda sudah menarik pernyataan Anda? Saya tidak menarik pernyataan saya, tetapi ya hentikan operasi itu, ya sudah. Hentikan operasi itu? Iya. Anda menganggap ada orang beroperasi, melakukan silent operation agar 3 periode? Iya, dan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Seorang politisi, apa yang saya sampaikan itu punya implikasi. Tentu yang kita sampaikan harus bisa kita pertanggungjawabkan, baik secara moral dan secara politik. Dan kesimpulan Anda tuntutan mahasiswa semua benar? Nah, bagi saya adalah saya appreciate terhadap anak-anak muda. Karena apapun Republik ini, sejarah di Republik ini semua dipelopori oleh anak-anak muda. Terima kasih. Pak Hendri Satrio, apa kesimpulan Anda? Ya, menurut saya yang pertama, jangan sampai ada penguasa nekat lah. Jangan sampai ada penguasa nekat. Jadi harus didengarkan apa aspirasi dari masyarakat. Dan kemudian silakan saja dilanjutkan, karena walaupun tadi kata Mas Eko ada banyak sekali media sosial, media-media berteknologi yang bisa menyampaikan aspirasi, tapi demo ini juga banyak berhasilnya. Jadi demo ini banyak berhasil. Banyak berhasil. Jadi kalau mau lanjutkan, tapi memang harus cerdas dan hati-hati. Sebetulnya kemarin apa yang dilakukan ADN mahasiswa ini saya lihat sudah pas juga. Setiap kelompok itu punya barikade. Memang dulu kami juga begitu, Bang. Supaya menghalangi orang luar masuk gitu. Dan yang paling penting adalah, Bang, mudah-mudahan kita semua sepakat di hari ini bahwa 2024 gantian. Terima kasih
inilah akhir dari diskusi kita malam ini, dan sepertinya kesimpulannya adalah waktulah yang akan menjawab apakah tuntutan mahasiswa ini akan dipenuhi, dan waktulah yang akan menjawab apakah janji-janji kampanye dari presiden dan wakil presiden akan dipenuhi. Sekarang belum ada yang tahu kepastiannya. Demikianlah akhir diskusi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 21.30 yang selalu membahas yang hot-hot. Selamat malam. Metro TV.